Shalom Aleichem. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-41. Saya masih ingin membicarakan tentang masalah Esau dan Yakub. Kejadian 27 ayat yang ke-41 yang demikian bunyinya. Dan Esau membenci Yakub oleh karena berkat yang telah ayahnya berkatkan. Dan Esau berkata dalam hatinya, hari-hari perkabungan ayahku akan segera tiba, dan aku akan membunuh Yakub adikku. Sudah 4 kali saya menyampaikan dari ayat yang sama. Yang pertama saya beri judul tidak konsekuen. Yang kedua saya beri judul pecabul dan tidak senonoh. Yang ketiga saya beri judul rancangan Elohim itu indah. Kemarin yang keempat salah asuh. Dan kali ini berbicara tentang pengampunan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang tadi saya baca di situ menunjukkan bagaimana pahit hati yang ada di dalam diri Esau oleh karena Yitzhak memberkati Yakub adiknya. Nah, kita melihat terlebih dahulu bagaimana awal kepahitan yang ada di dalam diri Esau sehingga dia begitu membenci kepada adiknya sendiri, adik kandungnya sendiri, sampai dia bergumam di dalam hatinya, nanti kalau hari-hari perkabungan ayahku usai, aku akan bunuh adikku itu. Nah, kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-33 sampai 37. Ini adalah awal kepahitan. Saya akan baca yang demikian bunyinya. Dan terkejutlah Yitzhak dengan rasa terkejut yang sangat luar biasa. Dan dia berkata, lalu siapakah dia yang telah berburu hasil buruan dan telah membawanya kepadaku? Dan aku makan semuanya sebelum engkau datang. Bahkan aku telah memberkatinya, sehingga dia tetap menjadi yang diberkati. Ketika Esau mendengar perkataan ayahnya, maka berteriaklah dia dengan teriakan yang sangat nyaring, dan hatinya sangat pahit, dan dia memohon kepada ayahnya, berkatilah aku juga, bapakku. Dan dia berkata, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkatmu. Dan dia berkata, apakah karena orang menyebut namanya Yakub, maka dia telah merampas tumitku ini 2 kali. Dia telah merampas hak kesulunganku, dan lihatlah, sekarang ia telah merampas berkatku. Dia bertanya juga, tidakkah engkau menyimpan berkat lain bagiku? Dan Yitzhak menjawab dan berkata kepada Esau, lihatlah, aku telah menetapkan dia sebagai tuan atasmu, dan aku telah memberikan semua saudaranya kepadanya sebagai hambanya. Dan aku telah membekali dia dengan gandum dan anggur. Maka bagimu sekarang apalagi yang harus kuperbuat, anakku? Kejadian inilah yang membuat Esau begitu pahit hati terhadap adik kandungnya, yaitu Yakub. Memang dari namanya itu sudah membawa kemenangan sebetulnya. Karena Yakub itu artinya pemegang tumit. Dulu orang mengatakan Yakub itu artinya penipu. Hampir saya ganti nama ke pengadilan. Karena orang mengatakan Yakub itu artinya penipu. Ternyata setelah saya selidiki sendiri, Yakub itu artinya pemegang tumit. Maksudnya bahwa dia adalah orang yang tidak pernah mau kalah. Kalau kita membaca ayat yang ke-36, saudara, di situ dikatakan, dan dia berkata, apakah karena orang menyebut namanya Yakub, maka dia telah merampas tumitku ini 2 kali. Dia telah merampas hak kesulunganku, dan lihatlah sekarang ia telah merampas berkatku. Jadi saudara-saudaraku, 2 kali Esau ini mengalami kekalahan terhadap Yakub. Dan sebagaimana ketika melahirkan si Ribkah ini, ternyata Yakub itu memegang tumit kakaknya.
Artinya orang yang selalu mengalahkan orang lain. Nah, karena itulah maka dia pahit hati. Kita melihat satu realitas bahwa orang yang selalu dikalahkan itu seringkali pahit hati dan diawali dari iri hati. Kalau kita berbicara tentang masalah pahit hati, saya kira tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah disakiti dan tidak pernah sakit hati. Semua orang pernah mengalami hal seperti itu. Dan kalau kita punya perasaan sakit hati, itu wajar. Saya katakan itu wajar karena kita punya perasaan. Justru kalau kita tidak bisa sakit hati, ini yang tidak wajar. Tetapi yang jadi masalahnya adalah ketika kita sakit hati, seringkali kita melakukan perbuatan dosa. Nah, pada saat ini firman Elohim mengajar kepada kita supaya kita jangan sampai dalam kesakitan hati kita, itu kita melakukan perbuatan dosa. Jadi orang-orang yang selalu dikalahkan, itu akan menimbulkan iri hati dan akhirnya kebencian muncul di dalam hidupnya dan pahit hati. Di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak, saudara-saudara. Kita melihat saja realitas yang terjadi di Jakarta. Dunia pemberitaan sekarang ini sedang ramai tentang Ahok. Banyak orang membenci dia. Kenapa begitu banyak orang membenci sampai seluruh Indonesia matanya tertuju kepada dia? Karena yang biasanya bisa korupsi, sekarang tidak bisa lagi. Kalau orang memang sama-sama mau membangun negara Indonesia, kalau tahu pemimpinnya ini anti korupsi, kan tinggal mendukung saja. Supaya korupsi ini bubar dari Indonesia. Siapa yang memusuhi adalah orang yang bertolak belakang dengan keinginan pemimpinnya. Keinginan pemimpinnya, korupsi itu harus hilang. Karena itu Ahok sedang menciptakan Sistem penggajian tidak lagi secara manual, tetapi dengan cara elektronik. Sehingga tidak ada potongan dan tidak ada koruptor yang mengambil keuntungan di sana. Tetapi orang berusaha untuk menyingkirkannya dengan berbagai macam cara. Dan yang sangat keji adalah dengan isu SARA. Kalau saya sebagai orang Jakarta, saya akan berpikir 2 kali lipat, bahkan mungkin 100 kali lipat, untuk memilih orang sebagai pemimpinnya yang memunculkan isu SARA. Sebetulnya kalau memang orang akan mengalahkan Ahok, gampang saja, saudara-saudara. Adu program dan direalitaskan di dalam kehidupan nyata. Karena tidak punya program, maka yang dimunculkan isu SARA. Ini sesuatu yang sangat keliru. Saya katakan ini pemikiran zaman VOC dulu. Sekarang sudah bukan zamannya dan tidak boleh dibawa-bawa lagi. Rakyat Indonesia ini sudah pinter. Jadi kita melihat ada banyak sekali orang-orang yang iri hati melihat keberhasilan orang lain. Seharusnya ketika kita melihat ada orang lain berhasil, kita berpikir kenapa orang itu bisa berhasil. Di mana kunci keberhasilannya? Jangan kita kemudian iri dan berusaha untuk menghancurkannya. Ahok begitu berani karena dia bersih. Sehingga seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia menyorot kepadanya. Ada orang Singapura yang mengatakan bahwa Ahok itu lebih hebat daripada Lee Kuan Yew. Sebagaimana kita ketahui siapa Lee Kuan Yew itu. Dia adalah presiden Singapura yang berani mengubah sehingga Singapura menjadi negara sekaligus kota yang modern di dunia, bukan di Asia tetapi di dunia. Tetapi ada orang Singapura yang mengatakan bahwa Ahok itu lebih hebat daripada Lee Kuan Yew. Saya baca beritanya, kenapa bisa dikatakan kalau Ahok itu lebih hebat daripada Lee Kuan Yew? Karena ketika Lee Kuan Yew mengatakan harus begini, semua rakyatnya nurut. Kalau Ahok tidak, saudara-saudara. Ketika dia mengatakan harus begini, semua kebanyakan orang mengatakan begitu. Nah, ini orang-orang yang tidak benar. Dan ini yang mengatakan supir taksi di Singapura.
bisa berpikir sejauh itu. Dan rakyat Indonesia sudah pinter. Karena tidak bisa dipecah belah dengan isu SARA. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, itulah awal daripada kepahitan yang ada di dalam diri Esau ketika melihat Yakub mengalahkan dia 2 kali. Dari merebut hak kesulungan, sekarang merebut berkat yang diberikan oleh Yitzhak kepadanya. Dan hal yang kedua yang menjadi penyebab orang pahit hati adalah karena tidak menerima berkat. Kita seringkali melihat satu kejadian-kejadian di dalam kitab suci. Contohnya kita membuka saja di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kelima. Kejadian 4 ayat yang kelima dikatakan, dan kepada Kain dan pada persembahannya dia tidak berkenan, dan Kain menjadi sangat gusar dan wajahnya menjadi muram. Esau membenci kepada Yakub karena berkat Bapa Yahweh melalui Yitzhak turun ke atas Yakub. Kain menjadi benci kepada Havel oleh karena berkat turun kepada Havel. Jadi saudara-saudaraku, masalah materi ini seringkali membuat orang jadi pahit hati. Ada berita heboh yang sekarang ini sedang terjadi di Jakarta, yaitu penghancuran rumah duka Heaven. Saya melihat sendiri rumah duka Heaven itu kalau dibangun itu puluhan miliar, saudara-saudara. Nilainya itu luar biasa sekali. Ketika almarhum Pak Bowo dikremasi, saya yang melayani di situ. Dan itu tempatnya modern. Untuk membakar mayat itu hanya 4 jam sudah selesai. Tidak perlu harus menunggu lama. Dan sekarang ini tempat itu sudah hancur berantakan. Saya cari tahu saudara-saudara, dan saya mendapati SMS tentang kejadian ini. Saya akan bacakan kepada saudara, dan ini sangat mengerikan sekali. Saya akan menggunakan inisial untuk nama orang. Dikatakan rumah duka Gedong Panjang habis diambrukin. Kalah di persidangan, semua alat untuk kremasi dicopot dan dikeluarin dari Heaven. Ada seorang yang berwibawa, bahkan dia punya wibawa untuk bisa akses kepada jenderal-jenderal, namanya A, katakanlah demikian. Dia marah sekali mendengar ada ibu yang berusia 83 tahun, katakanlah namanya KS, yang dizolimi oleh 2 anaknya yang bernama Dr. ES, M, dan SM. A ini turun tangan. Kalau A tidak turun tangan, maka KS, seorang ibu yang berusia 83 tahun ini tidak akan pernah bisa menang. Akibatnya rumah duka Heaven sekarang malah dibongkar. Karena dimiliki secara hukum oleh anaknya yang bernama SW dan satunya lagi. Jadi 2 anak ini, saudara-saudara. Jadi rumah duka Heaven itu sebetulnya adalah milik seorang ibu yang sudah usia 83 tahun. Tetapi digugat oleh anaknya supaya menjadi miliknya dan dikalahkan oleh pengadilan. Ya kita tahulah kalau di pengadilan itu terus terang merah bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam, bisa saja saudara-saudara. Dan semuanya itu karena materi. Dan jangan berkata, Pak Yakub bisa buktikan. Ya enggak bisa dibuktikan. Tapi kalau kita bicara dari hati nurani, ada banyak sekali transaksi jual beli perkara di sana. Siapa yang menang, yang duitnya banyak. Enggak semua sih, tetapi kebanyakan demikian. Itu tanah warisan
Bapaknya meninggal jadi jatuh ke anak istri. Istri dapat 50%, anak-anak 50%. Si ibu pewaris 50% mau diambil alih haknya oleh anak-anak dua ini. Dan ibunya diberikan isu karena ibunya masih warga negara China, supaya dideportasi dari Indonesia. Bayangkan saudara-saudara, ibu yang sudah membesarkannya menjadi orang yang berhasil dan anaknya bertitel doktor, ternyata dia justru menyingkirkan ibu kandungnya sendiri. Ini karena apa? Duit, saudara-saudara. Jadi kalau sekarang ini saudara melihat rumah duka Heaven, itu sudah hancur berantakan. Saya menyayangkan sekali karena asetnya itu sangat luar biasa. Itu mungkin lebih dari 50 miliar, saudara-saudara. Hancur begitu saja hanya karena rebutan masalah warisan. Si bapak mati, warisan diberikan kepada istrinya 50%, anaknya dua ini 25%. Tetapi justru yang milik ibunya ini mau diambil sekalian. Mengerikan sekali, saudara-saudara. Ini yang disebut kalau di dalam kisah legenda itu apa namanya? Maling kondang. Ya. Anak yang tidak tahu diri terhadap orang tuanya. Dan sekarang ini ada banyak kejadian-kejadian seperti itu. Seorang anak yang merasa lebih daripada orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak punya arti sama sekali. Pahit hati. Dan pahit hatinya justru kepada orang yang melahirkannya sendiri. Saya berpikir kok tega-teganya ibunya yang sudah berusia 83 tahun harus disingkirkan, bahkan mau dideportasi supaya kembali ke negara Cina. Padahal dia sudah membesarkan dirinya. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-41 tadi, saudara-saudara, itu merupakan manifestasi daripada pahit hatinya Esau terhadap Yakub, adik kandungnya sendiri. Dan kepahitan yang ada di dalam diri manusia itu selalu dicatat oleh kitab suci. Artinya diketahui oleh Ruach HaKodes. Saya akan baca lagi dari Kejadian 27 ayat 41 dikatakan, dan Esau membenci Yakub oleh karena berkat yang telah ayahnya berkatkan, dan Esau berkata dalam hatinya, hari-hari perkabungan ayahku akan segera tiba dan aku akan membunuh Yakub adikku. Ini ngomongnya di dalam hati. Tetapi ditulis oleh Mose di dalam kitab Kejadian ini. Padahal waktu kejadian Mose tidak ada di situ. Kenapa? Artinya bahwa apa yang diucapkan di dalam hati pun diketahui oleh Tuhan. Ini kepahitan, hati-hati. Jangan sampai menyimpan kepahitan di dalam kehidupan setiap kita. Tadi di depan saya katakan bahwa wajar kalau kita ini bisa sakit hati. Tapi kitab suci mengajarkan kepada kita supaya kita jangan sampai memendam amarah. Bahkan sampai matahari terbenam. Karena menurut ilmu kesehatan juga tidak bagus. Ketika orang tidur dengan membawa kemarahan, itu tidak terjadi pemulihan sel-sel di dalam tubuhnya. Karena itu orang yang memendam kepahitan, orang yang memendam amarah, apalagi sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu akan membawa dampak terhadap penyakit yang mengerikan. Dan seringkali sakitnya adalah kanker, tumor, dan sebagainya. Sakit-sakit yang berbahaya. Walaupun tidak semua orang yang sakit tumor atau kanker adalah akibat sakit hati. Tetapi seringkali orang yang sakit hati sakitnya demikian. Oleh karena itu firman Elohim mengajar kepada kita, kalaupun kita disakiti, jangan sampai kita berbuat dosa. Kejadian antara Esau pahit hati terhadap adik kandungnya sendiri, itu tidak lain adalah akibat peran daripada ibunya sendiri yang bernama Ribka, yang pada akhirnya menyuruh Yakub untuk melarikan diri dari kakaknya. Kita baca ayatnya dari ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-45.
Dan diberitahukanlah kepada Ribka perkataan Esau anak sulungnya itu. Lalu ia menyuruh dan memanggil Yakub anak bungsunya, dan dia berkata kepadanya, lihatlah, mengenai engkau Esau kakakmu akan mengasihi dirinya dengan membunuhmu. Jadi saking meluapnya, bukan hanya ditaruh di dalam hati, tetapi Esau juga ucapkan itu kepada ibunya. Sehingga ibunya tahu dan dia memberitahu kepada Yakub supaya melarikan diri. Ayat 43 katakan, jadi sekarang anakku, dengarkanlah suaraku dan bangunlah, melarikan dirilah ke Haran kepada Laban saudaraku. Dan engkau harus tinggal bersamanya beberapa hari sampai kegeraman kakakmu surut, sampai kemarahan kakakmu beralih daripadamu, dan dia melupakan apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Maka aku akan menyuruh engkau dan menjemput engkau dari sana. Mengapa pula aku harus kehilangan kamu berdua dalam satu hari? Tapi kita melihat satu realitas. Sejak kejadian itu, Ribka tidak pernah ketemu lagi dengan Yakub sampai hari kematiannya. Saudara boleh mencari di dalam kitab suci, tidak ada ayat bagaimana Yakub bisa ketemu lagi dengan Ribka. Dan hal ini memang ada makna yang terdalam. Nanti kita akan sampai ke sana. Itulah sebabnya maka berpisahlah saudara kembar ini, antara Yakub dan Esau ini berpisah dengan jarak yang cukup jauh. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan itu tidak suka hal yang seperti itu. Itulah sebabnya maka Tuhan berusaha untuk mempersatukan mereka. Kita akan membaca bagaimana Bapa Yahweh berusaha untuk mempersatukan mereka di dalam Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, lalu berfirmanlah Yahweh kepada Yakub, pulanglah kembali ke negeri leluhurmu dan kepada kaum keluargamu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi Bapak Yahweh tidak suka adanya pertikaian. Memang cara Bapak Yahweh berbeda dengan setan. Setan itu suka dengan adanya pertikaian, perselisihan, iri hati dan sebagainya. Kalau Tuhan justru menyatukan. Itulah sebabnya maka Bapak Yahweh berbicara kepada Yakub, pulang kamu kembali ke orang tuamu, kepada keluargamu. Aku akan menyertai engkau. Maksudnya apa? Jangan takut. Dan kita melihat satu realitas bahwa Yakub mengalami ketakutan ketika akan berjumpa dengan Esau kakaknya. Dan Yakub diubah sehingga namanya bukan lagi Yakub tetapi Yisrael. Kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-27 sampai 28. Di situ dikatakan, dan dia bertanya kepadanya, siapakah namamu? Dan dia menjawab, Yakub. Dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi Yisrael, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Di sini Yakub bergumul dengan malaikat Yahweh. Kalau di dalam kitab suci, malaikat Yahweh juga bisa disebut sebagai Yahweh. Sama seperti yang ada di dalam film-film Mandarin. Kalau saudara melihat film kerajaan, katakanlah misalkan saya ini kaisar, Pak Sarmujito ini kopral, kemudian Pak Pri ini pangkatnya kolonel. Kolonel dengan kopral itu lebih tinggi mana? Lebih tinggi kolonel. Tapi ketika saya panggil Pak Jito, saya bilang tolong sampaikan kepada Kolonel Supri, misalkan. Bacakan itu. Ketika Pak Sarmujito membacakan apa yang saya suruh, saudara-saudara, Pak Pri yang kolonel ini harus berlutut, sementara Pak Jito yang kopral berdiri dengan gagahnya. Karena apa? Pada saat dia menyampaikan itu, dia berperan sebagai kaisar.
Jadi di dalam kitab suci, malaikat Elohim juga seringkali disebut sebagai Elohim itu sendiri. Dan ini tidak ada masalah. Kemudian kita membuka lagi di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dan Elohim menampakkan diri lagi kepada Yakub ketika dia keluar dari Padan Aram, dan dia memberkatinya. Dan Elohim berfirman kepadanya, namamu Yakub, namamu tidak lagi akan disebut Yakub melainkan Yisrael. Itulah yang akan menjadi namamu, demikianlah dia akan menyebut namanya Yisrael. Jadi di sini kita melihat bagaimana karena Yakub ketika mendapatkan perintah dari Bapa Yahweh untuk kembali ke kampung halamannya, menjumpai keluarganya, dia melangkah, maka Yahweh menyertainya dan Yahweh memberkati. Namanya diubah. Yang tadinya pemegang tumit, artinya orang yang tidak mau kalah, menjadi Yisrael, yang artinya adalah pahlawan yang menang perang. Jadi ini mengandung makna yang satu level lebih tinggi, saudara-saudara. Dan kalau kita membaca di dalam kisah kehidupan mereka antara Yakub dan Esau ini, pada akhirnya mereka bertemu. Dan di dalam pertemuan itu luar biasa sekali. Saking takutnya Yakub untuk menjumpai kakaknya, maka Yakub membagi beberapa rombongan untuk menjumpai kakaknya terlebih dahulu dengan membawa persembahan-persembahan. Ini artinya coba untuk merendahkan hati. Kemudian memberikan persembahan artinya ini menyerang secara psikologis yang menunjukkan bagaimana Yakub ini tetap mengasihi Esau. Sehingga membuat Esau hatinya luluh. Dan akhirnya mereka berjumpa. Dan bahkan saudara-saudara, Yakub dan Esau menguburkan ayahnya bersama-sama. Di dalam pasal 35 ayat yang ke-29 dikatakan, dan berakhirlah hidup Yitzhak dan dia mati, dan dia dikumpulkan kepada kaumnya, tua dan puas hari-harinya. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya menguburkannya. Lalu di mana Ribka? Ribka sudah mati. Karena itu tidak pernah terjadi perjumpaan lagi antara Yakub dan Ribka. Memang seharusnya orang yang sudah ketemu dengan Tuhan jangan berjumpa lagi dengan provokator yang bisa mempengaruhi pikirannya menjadi negatif. Bisa saja Tuhan melihat ke sana, kalau misalkan Ribka masih hidup, jangan-jangan nanti Ribka ini juga bikin ulah lagi. Karena memang kasih sayangnya ini tidak sama. Ribka sayangnya kepada siapa? Kepada Yakub. Sedangkan Yitzhak sayangnya kepada Esau. Jadi lebih baik dipisahkan. Dan kita melihat sejarah yang membuktikan bahwa Ribka sudah mati terlebih dahulu. Dan mereka akur, saudara-saudaraku. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan juga tidak menghendaki adanya kepahitan. Maka firman Tuhan dan Yeshua sendiri mengajarkan beberapa hal berkaitan tentang pengampunan. Ada beberapa ayat yang ingin saya ajak saudara untuk membacanya. Yang pertama di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-37 bagian B. Di sana dikatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Orang yang masuk surga adalah orang yang dosanya diampuni. Dengan ayat ini yang mengatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Setelah kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat, yaitu pintu untuk masuk ke dalam kerajaan surga, maka untuk kita masuk ke dalamnya tergantung dari kita sendiri. Bisakah kita mengampuni orang yang berdosa, orang yang bersalah kepada kita? Memang sakit, saudara-saudara. Ketika saya diperlakukan tidak benar juga sakit.
tetapi saya bisa mengampuni. Yesua pun bukan hanya ngomong, tetapi dia juga mengampuni. Ketika dia disalib, apa yang dia lontarkan dari mulutnya? Dia tidak katakan, Bapa bunuh mereka semua. Kalau hanya untuk membunuh mereka, Yesua tidak perlu menyuruh Bapa untuk membunuh. Ketika dia berkata, matilah kau semua, langsung mati. Atau bahkan kalau Yesua katakan jadi kodok, langsung jadi kodok, saudara-saudara. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh roh setan semuanya. Jadi di sini firman Elohim mengajarkan kepada kita, supaya saudara belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada ayat yang lain lagi yang diajarkan oleh Yesua. Kita membuka di dalam kitab Injil Matius atau Matius pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-23 sampai 24. Di situ dikatakan, kemudian apabila engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu di sana, di depan mezbah itu, dan pergilah. Biarlah engkau didamaikan terlebih dahulu dengan saudaramu, dan kemudian datanglah, persembahkanlah persembahanmu itu. Jadi kalau orang datang kepada Tuhan membawa persembahan, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, persembahan kita tidak akan diterima oleh Tuhan. Saudara boleh membawa persembahan puji-pujian, saudara memuji Tuhan sebagus apapun, dengan suara merdu atau ngetril sekalipun. Tetapi kalau kita tidak ada pengampunan di dalam hati kita, maka persembahan pujian kita itu nol di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dan yang lebih ekstrim lagi, Yesua mengajarkan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-43 sampai 44. Di situ dikatakan, kamu telah mendengar yang telah dikatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Ini adalah ajaran Yesua. Tidak ada ajaran manapun di atas muka bumi ini yang mengajarkan untuk mengasihi musuhnya, kecuali Yeshua HaMashiach. Itulah sebabnya, maka mungkin karena Ahok dihajar sana sini pun, dia tidak pernah menghantam balik, saudara-saudara. Ya kalau suaranya kenceng, ya memang itu sifatnya begitu. Saya pun kalau jadi Ahok bisa lebih kuat daripada dia, karena punya otoritas, apanya yang ditakuti. Oleh karena itulah maka Tuhan mengajar kepada kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang tidak punya musuh, kecuali orang itu tidak bergaul. Yesua yang baik, Yesua yang tidak pernah melakukan dosa, itu saja dimusuhi. Apalagi kita, siapa kita ini, saudara-saudara? Cuman yang jadi masalahnya ketika orang memusuhi kita, kita berbalik menghantam dia. Kitab suci mengajarkan kepada kita, apabila kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kualitas kejahatan itu akan semakin besar. Baik kualitas maupun kuantitas. Contoh misalkan, saya benci dengan Pak Jito, saya pukul Pak Sarmujito. Pak Sarmujito tidak berani sama saya karena dia tahu saya bisa karate. Pak Sarmujito membawa 10 orang, saya dikeroyok. Ketika saya dikeroyok, saya akan bawa orang lagi. Berapa yang saya akan bawa, saudara-saudara? 20, 30, mungkin satu kampung saya bawa. Sehingga terjadi tawuran. Bukankah tawuran yang terjadi di Indonesia ini karena seperti itu?
Kitab suci mengajarkan kepada kita, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita pernah melihat di dalam kitab suci, bagaimana ketika bangsa Israel selalu diganggu oleh tentara Aram pada zaman Elisa waktu itu. Mereka selalu diganggu terus, saudara-saudara. Sekali peristiwa mereka yang memusuhi itu tertangkap dalam keadaan buta lagi. Dan mereka dikitari oleh tentara-tentara Israel. Seharusnya mereka dibunuh, tetapi ketika Raja Israel ini tanya kepada Elisa, mau diapain orang ini Bapak? Elisa katakan apa? Bikin pesta besar. Kita buka saja ayatnya, saudara-saudara, supaya lebih jelas. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23, saya akan baca demikian bunyinya. Dan Raja Aram berperang melawan Israel dan berunding dengan pegawai-pegawainya dengan mengatakan, di tempat ini dan itu haruslah menjadi tempat perkemahanku. Tetapi Abdi Elohim mengutus orang kepada Raja Israel dengan berpesan, berjaga-jagalah saat melewati tempat ini, karena orang Aram sudah turun ke sana. Maka Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang Abdi Elohim katakan kepadanya dan memperingatkannya, sehingga dia berjaga-jaga di sana, bukan sekali atau 2 kali. Maka hati Raja Aram terganggu oleh perkara ini, dan dia memanggil pegawai-pegawainya serta berkata kepada mereka, apakah kamu tidak dapat memberitahuku siapa dari antara kita yang berpihak kepada Raja Israel? Tetapi salah seorang pegawainya menjawab, tidak tuanku Raja, sebab Elisa, nabi yang berada di Israel, memberitahukan kepada Raja Israel perkataan yang engkau ucapkan di kamar tidurnya. Jadi ketika mereka sedang rapat di kamar tidur, apa yang dikatakan oleh Raja Aram itu didengar oleh Elisa. Ini kan luar biasa sekali, saudara-saudara. Sehingga strategi-strategi mereka dipatahkan semua oleh bangsa Israel karena diberitahu oleh Elisa. Saya lanjutkan. Lalu ia berkata, pergilah dan lihatlah kemana dia berada, dan aku akan mengutus orang lalu menangkapnya. Dan diberitahukan kepadanya, lihatlah dia berada di Dotan. Maka Raja Aram mengirim kuda serta kereta perang dan pasukan besar ke sana. Lalu sampailah mereka pada waktu malam dan mengepung kota itu. Pelayan Abdi Elohim bangun pagi-pagi benar dan keluar. Dan nampaklah suatu pasukan dengan kuda dan kereta perang sudah mengepung kota itu. Lalu pelayan itu berkata kepadanya, aduh tuanku, kita akan berbuat apa? Dan Elisa menjawab, jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa serta berkata, ya Yahweh, aku memohon kepadamu, bukalah matanya supaya dia dapat melihat. Maka Yahweh membuka mata pelayan itu, dan pelayan melihat, maka nampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi di sekeliling Elisa. Di sini kita melihat bagaimana Gehasi, abdi daripada Elisa, mengalami ketakutan. Maka dia dibuka mata batinnya, kira-kira begitu kalau kita sering nonton televisi dunia lain itu ya. Untuk bisa melihat apa yang terjadi, maka Elisa berdoa supaya mata batinnya si Gehasi ini dibuka. Dan ketika mata batin Gehasi dibuka, dia melihat ternyata tentara-tentara sorga lebih banyak yang mengitari mereka dibandingkan dengan tentara orang Aram. Saya lanjutkan ayat yang ke-18. Maka ketika mereka turun mendatanginya, Elisa berdoa kepada Yahweh dan berkata, aku mohon kepadamu, pukullah bangsa ini dengan kebutaan. Maka dia memukul mereka dengan kebutaan sesuai dengan perkataan Elisa. Enak sekali ya saudara-saudara. Perang tidak perlu pakai fisik, cukup dengan doa. Musuhnya didoakan supaya buta. Buta semua mereka. Sehingga akhirnya digiring masuk ke tengah kota. Selanjutnya ayat 19.
Dan Elisa berkata kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan menuntunmu kepada orang yang kamu cari. Lalu ia menuntun mereka ke Somron atau Samaria. Dan terjadilah ketika mereka tiba di Somron, Elisa berkata, ya Yahweh, bukalah mata mereka supaya mereka melihat. Lalu Yahweh membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan nampaklah mereka berada di tengah-tengah Somron. Dan ketika Raja Israel melihat mereka, dia bertanya kepada Elisa, apakah aku harus membunuhnya? Apakah aku harus membunuhnya ya Bapakku? Dan dia menjawab, engkau tidak boleh membunuhnya. Apakah engkau mau membunuh orang yang telah engkau tangkap dengan pedangmu dan dengan panahmu? Hidangkanlah roti dan air di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Lalu ia menyediakan jamuan besar bagi mereka, dan mereka makan dan minum, lalu mereka pulang kepada tuannya. Dan pasukan Aram itu tidak memasuki negeri Israel lagi. Ini kan luar biasa, saudara-saudara. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ketika mereka sudah dibutakan, dituntun, kemudian mereka ditaruh di tengah-tengah lapangan. Kira-kira begitu. Di kota Somron. Dan mereka sudah dikelilingi tentara-tentara Israel. Kemudian Raja Israel katakan kepada Elisa, mau kita apakan ini? Ya kalau dikatakan bunuh ya habis mereka, saudara-saudara. Karena senjata juga sudah mereka lucuti semua. Tetapi Elisa justru katakan apa? Sediakan perjamuan, makan, minum besar-besaran. Kalau saudara jadi tentara Aram pada saat itu, bisa enggak saudara makan minum? Saya kira enggak bisa. Kenapa? Takut. Mau mati ini, jangan-jangan nanti setelah aku makan minum perut saya sudah kenyang, dibelek semua perutnya. Ya, jadi tidak doyan makan. Mereka dikelilingi tentara-tentara Israel, diberi pesta. Kemudian setelah dipestakan, mereka disuruh pulang, tidak dibunuh. Nah tentara-tentara Aram bingung, waduh ini nyawa tambahan ini bagi saya. Seharusnya saya sudah mati. Maka kitab suci katakan pada ayat yang ke-23, dan pasukan Aram itu tidak memasuki negeri Israel lagi. Mungkin Raja Aram nyuruh datang lagi, ayo perangi. Tentaranya tidak mau, wow saya ini sudah nyawa tambahan kok. Seharusnya saya sudah mati, masa saya mau ke sana lagi. Tidak, akhirnya tidak pernah datang lagi. Jadi kejahatan itu kalahnya dengan kebaikan, saudara-saudara. Oleh karena itulah maka Rabi Saul mengajarkan kepada kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut balas, hai yang terkasih, tetapi berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan, akulah yang akan membalas, Yahweh berfirman. Oleh karena itu, jika musuhmu itu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Sebab dengan melakukan hal ini, kamu akan memupukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh yang jahat, tetapi kalahkanlah yang jahat dengan yang baik. Jadi memang kejahatan itu hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan, saudara-saudara. Pembalasan itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Karena itu biarlah kalau ada orang memusuhi kita, kita bawa dia dalam doa supaya dia bisa sadar. Apakah bisa saudara mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, semua orang juga bisa, saudara-saudara. Tetapi kalau firman Tuhan mengajarkan kita mengasihi orang yang memusuhi kita, itu baru yang luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak ada upahnya, tidak ada pahalanya. Tetapi kalau kita bisa mengasihi musuh kita, itu yang punya pahala di hadapan Tuhan. Sudah seringkali saya katakan bahwa manusia itu pada hakikatnya seperti gelas kosong. Kalau diberi air yang jernih, maka gelas itu tetap jernih.
tetapi kalau diberi air berwarna hitam, maka gelas itu akan berwarna hitam. Kalau ada manusia yang jahat, itu karena ada roh jahat yang menguasainya. Kalau orang itu baik, karena ada roh yang baik yang menguasainya. Jadi tergantung roh siapa yang menguasainya. Apa kata kitab suci tentang orang yang terus ada di dalam kebencian? Kita membuka di dalam kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, siapa yang mengatakan berada di dalam terang dan membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan hingga sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, dia sedang tinggal di dalam terang dan sandungan tidak ada di dalam dirinya. Namun siapa yang membenci saudaranya, dia sedang berada di dalam kegelapan dan sedang berjalan di dalam kegelapan. Dan dia tidak mengetahui kemana dia sedang pergi, sebab kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi kitab suci ini mengajar, baik itu kitab yang ditulis oleh Yohanes, maupun yang ditulis oleh Rabi Saul, maupun yang diucapkan oleh Yeshua HaMashiach, semuanya mengacu kepada masalah pengampunan. Jadi percuma saudara datang beribadah kepada Tuhan, bahkan mengenal Bapa Yahweh sekalipun, apabila di dalam hatimu ada kepahitan dan membenci orang lain. Artinya kita sedang hidup di dalam kegelapan. Apa kata kitab suci dengan orang yang seperti ini? Seringkali kita kan, Tuhan aku mengasihi engkau. Mari kita membuka di dalam 1 Yohanes atau 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 21. Di situ dikatakan, jika seorang mengatakan, aku mengasihi Elohim, tetapi dia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, bagaimana ia sanggup untuk mengasihi Elohim yang tidak ia lihat? Dan kita memperoleh perintah ini dari Dia, supaya siapa yang mengasihi Elohim, ia juga mengasihi saudaranya. Karena itulah maka perintah yang Yeshua ajarkan bukan hanya mengasihi Bapa Yahweh, tetapi juga mengasihi sesama kita. Ini merupakan hukum yang paling utama. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Seringkali kita mengatakan, bagaimana sih caranya? Orang itu sudah begitu membuat hatiku luka. Kalau berbicara tentang membuat hati luka, tahun 2001 itu saya sangat terluka. Tetapi toh saya bisa mengampuni. Yosef juga termasuk orang yang sangat terluka. Dia dimasukkan ke dalam sumur kering. Kemudian dia dijual ke Mitsraim, ke Mesir. Bahkan di sana dia diperlakukan tidak baik, difitnah oleh istri Potifar. Kemudian dia dimasukkan penjara. Di dalam penjara dia sudah membantu teman narapidananya. Tetapi ternyata ketika teman narapidananya keluar, dia lupa kepada Yosef. Jadi dia orang yang sangat disakiti terus menerus. Tetapi dia tidak pernah sakit hati karena Bapa Yahweh menyertai hidupnya. Akibatnya apa? Ketika waktu Tuhan sampai, hal yang sangat mustahil bagi Yosef untuk dia bisa menjadi seorang penguasa, akhirnya dia bisa menjadi penguasa. Pertama dia narapidana, yang kedua dia hamba. Budak. Budak untuk menjadi orang merdeka saja harus menunggu 50 tahun, yaitu tahun Yobel. Keburu mati, saudara. Belum dia menjadi narapidana, tetapi segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Elohim. Ketika dia mengangkat dengan mudah saja, dia terangkat begitu saja. Sehingga dia menjadi orang nomor 2 setelah Paro atau Fir'aun. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa mengasihi. Kita membuka di dalam kitab Filipi.
Kitab Filipi, saudara-saudara, ini kitabnya Rabi Saul kepada sidang jemaat di Filipi. Kita membuka pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, selebihnya, saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada sesuatu kebajikan dan sekiranya ada sesuatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Artinya apa? Kita menjaga pikiran kita. Orang yang membenci kita, coba kita pikirkan hal yang positifnya dari orang tersebut. Terhadap orang-orang yang menyingkirkan saya bersyukur, saya ambil segi positifnya. Kalau bukan karena Tuhan memakai mereka, tidak mungkin ada gereja di sini. Kan begitu. Makanya ketika Yosef berjumpa dengan kakak-kakaknya, dia katakan kepada kakak-kakaknya, inilah aku Yosef yang kau jual itu. Itu kakaknya gemetar semua, saudara-saudara. Dia pikir matilah aku. Mereka berpikir begitu. Tetapi Yosef katakan apa? Tidak usah kalian takut. Yahweh lah yang menuntun untuk aku mendahului kalian ke sini. Untuk memberikan kehidupan kepada kalian. Kira-kira begitu. Artinya apa? Bisa memberikan kehidupan ketika berada pada masa kelaparan. Jadi pikiran kita harus dijaga. Jangan sampai ada satupun di antara kita yang membenci. Kita belajar untuk ikhlas atau legowo. Seperti filsafatnya gula. Saudara-saudara. Filsafat gula ini bagus, saudara-saudara. Gula pasir itu memberi rasa apa, saudara-saudara? Memberi rasa manis. Kalau dicampur sama kopi, menjadi apa? Kopi manis, tidak pernah kopi gula. Padahal gula yang memberi rasa manis. Ketika dicampur dengan teh, menjadi teh manis, tidak pernah teh gula, saudara-saudara. Ketika dicampur dengan es jeruk, jadi es jeruk manis. Bukan es jeruk gula. Ketika dicampur dengan roti menjadi roti manis, bukan roti gula. Tetapi kalau sesuatu yang jelek muncul ketika ada orang sakit, tidak dikatakan sakit manis. Sakitnya sakit gula. Coba saudara-saudara. Jadi yang jelek disebut-sebut, sementara yang manis dilupakan. Itulah manusia. Kebaikan yang kita tanam seringkali dilupakan orang. Tetapi jika kita salah, walaupun kesalahan itu tanpa sengaja dibesar-besarkan, saudara-saudara. Ahok kan begitu, ya. Saya suka memberi contoh Ahok ini. Karena Ahok itu sudah terbukti selama ini tidak ada korupsi di dalam dirinya. Saya nonton bagaimana kalau dia mengadakan rapat dengan stafnya. Wih, sadis saudara-saudara. Karena dia punya kuasa. Kamu tidak bisa memberikan laporan yang jelas, pecat. Nggak bisa jelas, pecat. Pokoknya pecat, 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 pecat. Begitu saja. Ya tidak masalah, dia punya otoritas. Karena dia dibully. Ya, kemarin itu saya nonton ketika dia sedang rapat dengan stafnya, ada kepala pertanahan untuk urusan kuburan orang mati. Stafnya selalu mengatakan tidak ada korupsi Pak di situ. Tetapi ketika Ahok ini menyuruh supaya bebaskan korupsi di antara pekuburan-pekuburan yang ada, dikatakan kalau warga kota Jakarta mati gratis pemakamannya. Maka Ahok nyuruh orang, bukan dia sendiri, kalau dia sendiri ya ketahuan. Dia nyuruh orang, seolah-olah mau memakamkan keluarganya yang mati. Maka kepala pemakaman mengatakan, ya gampanglah, untuk cicilan mobil saja 3 bulan cukup. Ya mungkin itu bercanda, tapi itu bercandanya pejabat loh saudara. Ya mengandung makna, kalau tidak dilakukan ya jangan dikubur di sinilah, kira-kira begitu. Nah ini stafnya ini dia enggak tahu, selalu melindungi, enggak ada Pak. Giliran di setel, diputar itu rekamannya, dia langsung diam, enggak bisa ngomong.
Langsung dia bilang, pecat orang itu secepat mungkin, kalau tidak ibu saya pecat sekalian. Bayangkan saudara-saudara. Dan saya bilang, wah ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan untuk seterusnya dia anti korupsi. Padahal kalau kita melihat orang-orang DPR itu gajinya selangit, saudara-saudara, gila-gilaan gajinya puluhan juta, sampai 50 juta lebih, masih juga kurang. Karena apa? Otaknya yang ada di dalam dirinya hanya uang saja. Kemarin disorotin persatuan wanita anggota DPR pergi jalan-jalan ke Jepang. Dikatakan, oh ini tidak memakai uang negara. Ya enggak pakai uang negara, tapi mungkin uang korupsi. Mungkin. Kalau ditanya nanti dikatakan, tuntut, kan begitu saudara-saudara. Biasa ngomongnya gede. Masa perempuan yang bawa tas Hermes itu harganya 190 juta. Tas dulu saudara. Jadi mejeng di depan apa itu ada spanduknya itu, tasnya tas Hermes. Orang-orang yang berduit kan tahu ini tas Hermes atau bukan. Pak Aryo waktu khotbah di sini sempat menyinggung juga kan, tas Hermes itu harganya selangit. Saya pikir aduh, tas saja sampai sebegitunya. Kalau dipakai untuk makan kita ini bisa berapa bulan makan, bertahun-tahun mungkin saudara-saudara. Hanya untuk tas satu, yang kalau jatuh keinjek juga nggak ada nilainya itu. Jadi kita diajar oleh Tuhan supaya memegang filsafat gula. Kita belajar ikhlas atau legowo. Kita dijelekkan ya sudahlah. Semakin banyak orang menjelekkan kita, artinya kita itu ada di tempat yang tinggi, top leader. Seluruh Indonesia menyoroti Ahok. Apa saudara tidak pikir saya pernah disoroti seluruh Indonesia? Coba saja saudara masuk ke Google, ketik Yakub Sulistyo. Apa yang keluar di situ? Penyesat akhir zaman, nabi palsu. Wih, macam-macam pokoknya. Hujatan-hujatan. Tetapi itu dulu, sekarang sudah banyak, saudara-saudara. Dulu kita menyebut nama Yahweh hanya gereja kita toleh kanan, toleh kiri, tidak ada siapa-siapa. Sekarang sudah hampir menyeluruh. Hampir semua sinode begitu. Memang ketua sinodenya katakan kami menolak, tapi dia tidak sadar bahwa di bawah sinodenya sudah banyak yang menerima, tetapi siap untuk dipecat apabila tidak dikehendaki lagi. Ini membuktikan kebenaran muncul. Demikian pun Ahok. Mau dihantam sana sini, dia tetap. Kalau orang bersih, apanya yang perlu ditakuti? Tetaplah kita semangat untuk memberi kebaikan. Kebaikan tidak untuk disebut, tetapi untuk dirasakan. Kita membuka di dalam kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat yang kelima. Biarlah kelembutan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan itu dekat. Jadi kelembutan hati kita itu biar diketahui oleh banyak orang. Walaupun orang itu tidak menghargai kita. Yang dimaksud lembut itu tidak melawan, saudara-saudara. Walaupun kita bisa melawan. Kalau untuk sifat, ya memang sudah seperti itu. Ahok kalau disuruh berbicara santun, ya enggak bisa. Memang sifatnya begitu. Saya pun kalau disuruh ngomong, begini saudara-saudara, ya enggak bisa, itu penderitaan bagi saya. Ngomonglah ngomong saja, kalau saya memang sifat saya begini, suruh ngomong bagaimana. Kalau saya selalu be myself, jadi diri saya sendiri. Saya enggak mau jadi orang lain. Ada orang yang jadi orang lain, saudara. Khotbah suaranya sama, caranya sama, model-modelnya sama. Kalau saya mah enggak. Saya mau jadi diri saya sendiri. Orangnya ya begini ini. Kalau saudara mencari simpatik dari saya, sampai rambut saudara putih seperti saya, sampai rambut saudara rontok enggak akan saudara temukan. Karena saya ini bukan tipe simpatik, bukan tipe romantik yang selalu bagus ya, baik-baik, yang enggak begitu saya, saudara-saudara. Saya itu berat, begitu. Ya model kayak Ahok lah. Tetapi enggak masalah. Kalau dibelah dadaku ini, maka akan keluar love.
Kira-kira begitu, saudara-saudara ya. Loh, kalau saya tidak mengasihi saudara, ngapain saya pusing-pusing tentang nama Yahweh? Yang penting kan saya sudah tahu sendiri. Tapi karena ini berkaitan tentang keselamatan, ya saya tidak mau. Saudara pun harus ikut selamat. Maka saya mengasihi. Yang terakhir kita membuka kitab Matius pasal yang ke-18. Matius atau Matius pasal yang ke-18. Bagaimana tentang masalah pengampunan ini Tuhan ajarkan kepada kita. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35 saya akan baca, perhatikan dengan baik. Kemudian seraya datang kepadanya, Kepa berkata, Tuhan, berapa sering saudaraku berdosa terhadap aku dan aku mengampuninya? Sampai 7 kali. Yesua berkata kepadanya, aku tidak berkata kepadamu sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Berapa itu? 490 dalam sehari itu, saudara. Sebab itu, kerajaan sorga diumpamakan dengan seorang raja yang hendak membuat perhitungan perkara dengan para hambanya. Dan ketika dia mulai membuat perhitungan, dibawalah kepadanya seorang penghutang 10.000 talenta. Dan karena dia tidak mampu membayar, tuannya memerintahkan agar dia dan istrinya dan anak-anak serta segala sesuatu sebanyak yang ia miliki dijual dan pembayaran dilakukan. Kemudian dengan tersungkur hamba itu menyembah kepadanya seraya mengatakan, Tuhan, bersabarlah terhadap aku dan aku akan membayar semuanya kepadamu. Maka tuan hamba itu, karena digerakkan oleh belas kasihan, dia membebaskannya dan mengampunkan utang itu kepadanya. Namun ketika keluar, hamba itu menemui seorang dari para sesama hamba yang berhutang kepadanya 100 dinar. Dan seraya menangkap, dia mencekiknya sambil berkata, bayarlah kepadaku apa yang engkau pinjam. Lalu dengan tersungkur di kakinya, sesama hamba itu memohon kepadanya seraya mengatakan, bersabarlah terhadap aku dan aku akan membayar semuanya kepadamu. Namun dia tidak mau. Sebaliknya, dia pergi menjebloskannya ke dalam penjara sampai dia dapat membayar kembali apa yang dipinjamnya. Dan setelah melihat apa yang terjadi, para sesama hamba itu menjadi sangat sedih dan dengan berdatangan mereka melaporkan kepada tuannya segala hal yang telah terjadi. Kemudian setelah memanggilnya, tuannya berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, aku telah mengampunkan kepadamu seluruh hutang itu karena engkau mendesak aku. Bukankah seharusnya engkau juga memberi sesamamu hamba kemurahan? Seperti aku juga telah memberi engkau kemurahan. Dan dengan marah tuannya itu menyerahkan dia kepada para al-Gujju sampai dia dapat membayar kembali semua apa yang dipinjamkan kepadanya. Demikian juga Bapakku yang di sorga atau Bapakku yang surgawi akan melakukannya kepadamu manakala kamu masing-masing dari hatimu tidak dapat mengampunkan kepada saudaranya kesalahan-kesalahan mereka. Saya akan ajak saudara untuk hitung-hitungan. Ada orang berhutang berapa? 10.000 talenta. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Nah, pada saat itu 1 dinar itu adalah upah kerja 1 hari. Jadi kalau 10.000 talenta berarti 60 juta dinar. Sama dengan berapa, saudara-saudara? 60 juta hari. Nah, kalau upah kerja sehari itu 50.000, sedangkan ini 60 juta hari, kira-kira nilainya berapa? Ah, pusing-pusing sekarang. Saya sudah hitung ternyata itu nilainya 3 triliun. Nah, orang yang berhutang 3 triliun ini dihapus. Tetapi ketika dia melihat ada bawahannya, temannya ini, yang berhutang 100 dinar, dia tidak mau mengampuni, saudara-saudara. Padahal 100 dinar itu sama dengan 50.000 kali 100. Kalau dihitung upah kerja 1 hari 50.000, jadi 5 juta.
orang hutang 5 juta ditagih mati-matian, sedangkan dia berhutang 3 triliun dibebaskan. Maka Tuhan yang sudah memberi kebebasan 3 triliun ini jadi marah, dan orang yang menagih hutang kepada temannya yang 5 juta itu ditangkap dan diserahkan kepada Al-Goju. Apa ini maknanya bagi kita? Saudara-saudara, dosa kita, saudara dan saya, kita semua, di mana suara ini bisa didengar, kita ini sudah sangat banyak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Namun Tuhan mengampuni kita. Dia sampai rela mati tergantung di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Tuhan mengampuni kita yang berdosa ini dengan menyerahkan nyawanya. Oleh karena itu, apabila ada orang yang berdosa, yang bersalah kepada kita, sudah seharusnya lah kita pun mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau dalam satu hari orang bersalah kepada saudara 7 kali, Yesua katakan bukan 7 kali engkau mengampuni. Engkau harus mengampunkan 7 kali 70 kali. 490 kali dalam satu hari. Tidak ada orang bisa menyalahi aturan satu hari 490 kali. Artinya apa? Berilah pengampunan itu senantiasa. Esau dan Yakub bisa bersatu lagi karena Yakub bertemu Tuhan. Bahkan bisa menguburkan ayahnya bersama-sama. Jadi saudara-saudara, Yakub berani untuk menjumpai Esau. Ya, sekali lagi, Esau dan Yakub itu bisa bersatu karena Yakub sudah bertemu Tuhan. Kalau Yakub belum bertemu Tuhan, dia tidak berani untuk menjumpai Esau. Tetapi karena dia ketemu Tuhan, Tuhan mengubah namanya menjadi Israel, maka dia berani menjumpai kakaknya dengan memberikan persembahan-persembahan untuk melunakkan hati kakaknya. Dan akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Artinya apa? Orang yang bisa bersedia mengampuni kesalahan orang lain adalah orang yang hatinya sudah ketemu Tuhan. Orang yang datang beribadah bahkan percaya kepada Bapa Yahweh sekalipun, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes, tetapi kalau tidak mampu mengampuni orang lain, berarti dia belum ketemu Tuhan. Tadi kitab suci katakan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi orang lain saja yang kelihatan mata tidak mampu, tidak bisa. Karena itu saya tidak tahu bagaimana di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara pernah disakiti dan itu sangat membekas di dalam hati saudara. Sampai saudara mungkin katakan, rasudi aku lungok omahmu. Tidak bakalan saya menginjakkan kaki di rumahmu. Hari ini saudara perlu bertobat. Karena Tuhan sudah mengampunkan dosa kita, biarlah kita belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Kalau kita hidup tanpa ada yang memiliki musuh, artinya kita tidak memusuhi orang lain. Hidup itu indah, damai, sejahtera. Ya. Tapi coba kita melihat orang-orang yang demo-demo Ahok itu orang yang hidupnya penuh dengan kebencian, saudara-saudara. Karena itu saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan saudara untuk kita belajar mengampuni orang lain. Amin buat firman. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan satu pujian, aku mengasihi engkau Yeshua. Apakah benar-benar kita mengasihi Yeshua? Kalau saudara mengasihi Yeshua, saudara harus bisa mengasihi orang yang ada, yang kelihatan dengan mata.